Ya sahabat Sultan, kembali lagi bersama aku Anton Aguan di Talking with Sultan. Ya sahabat Sultan, kali ini aku nggak sendirian, aku bersama Mas Eko. Halo, saya Eko, saya fisioterapi Yogyakarta. Nah, Mas Eko ini aslinya mana Mas Eko? Saya aslinya campuran. Campuran, gado-gado ya Mas? Iya. Oke. Yang penting orang Indonesia ya Mas ya? Bisa jadi. Bisa jadi. Mas Eko mau tanya-tanya nih. Mas Eko kan selama ini kan nanganin saya. Maksudnya saya sering ada keluhan, dulu saya kan lari ya, terus sering ada cedera. Nah, Mas Eko kan ngasih tips-tips cara menghindari cedera, menangani cedera seperti apa. Nah, saat ini hobiku kan mancing nih Mas Eko. Biasanya nih orang mancing itu banyak cedera di mana sih Mas? Nah, beda dengan lari. Jadi kalau lari kan kita aktivitasnya banyak berdiri. Betul. Aktivitasnya banyak berdiri, terus gerakan tubuh itu kan lebih selektif kalau ya, dan gerakannya di tempat yang luas ya. Kalau kita mancing itu biasanya di kapal ya. Kapal itu kan sempit nih, maksudnya yang bukan sempit lah, kira-kira 1,5 meter maksimal. Ya, jangan jauh-jauh dulu di kapal, tapi lihat dulu. Kita mancing di empang atau kolam. Posisi kita kan cuma duduk, start, diam gitu. Itu kan aktivitasnya yang kerja ototnya otot tulang belakang, bahu itu kan kenceng tuh, sama leher. Fokusnya ke depan. Ya kan? Nah, ketika bedanya sama waktu di kapal, itu kan ada tekanan goyangan. Nah, proses tubuh kita itu ada di bagian otak kecil itu dia untuk menstabilisasi. Kalau yang punya otak. Jok. Terus kalau ada dikasih sekarang. Nah, jadi padang. Jadi otak kecil itu dia akan menstabilisasi fungsinya, terus dia akan mengasih support untuk sensori dari tubuh di kita untuk menyeimbangkan tubuh. Ada hal kalanya waktu kita mancing di kapal, ada nama istilahnya kompensasi. Oke. Kompensasi itu fungsi kerja otot yang tidak sesuai mestinya bekerja. Jadi waktu kita melempar joran, posisi tangan lurus kayak ini, terus seimbang goyang-goyang, nanti pinggang yang dikenanya. Ada nyerinya ke pinggang. Dari pinggangnya, nanti pinggangnya tight, kaku, dia akan berubah ke postur kaki. Dia akan nyeri sampai kaki kayak gitu. Jadi istilahnya kalau istilah Jawa boyoan, tapi kalau istilah lainnya low back pain. Apa singkatannya? Low back pain. Nyeri pinggang bawah. Iya. Gitu. Terus biasanya kan ya ini yang terjadi di aku ya, lempar. Kan aku mancingnya kadang kan kebanyakan aku mancing jigging. Kan mancing kan banyak nih. Mancing itu ada casting, jigging, trolling. Ada juga namanya mancing dasaran. Mancing dasaran tuh turunin, ada umpan, turunin diem nunggu dimakan. Nah, kalau saya saat ini kebanyakan lagi main ke jigging. Jigging itu duduk ya di kapal, duduk, terus kita mainkan lurnya atau umpan buatan ini. Ngumpa itu. Ya kayak ngomong gitu, untuk biar dia seakan-akan kayak ikan sekaran. Nah, itu biasanya saya cedera di sini nih. Karena terlalu terus yang sering ini juga bahu tight ya. Terus kaki itu pinggang. Karena kaki kan Ya, yang jadi fokus dasarnya, jadi beratnya ke pinggang. Jadi pinggang penyimbang gitu. Betul. Gitu. Nah, itu biar ngindarin nggak cedera itu gimana? Kita kan di kapal juga berjam-jam ya, nggak cuma sejam, 2 jam, bahkan bisa kita 12 jam sampai 5 sampai 12 jam lah ya kita. Berapa dekade tahun terakhir itu kan mancing itu kan dianggap sport ya. Iya, sport Di mana-mana ngomongnya tentang mancing itu sport, olahraga. Betul. Jadi nanti larinya ke cedera olahraga. Jadi kita penanganannya pencegahan untuk cedera olahraganya. Sebelum terjadi cedera, hal-hal apa aja yang perlu dilakukan kayak gitu. Pemanasan gitu ya? Stretching lah. Stretching dulu. Stretching, sudah stretching, positioningnya kita bagus.
Nanti proses stabilisasi tubuh kita baru nanti melakukan memancingnya yang baik. Harus apa yang basicnya kita harus stretching dulu. Stretching. Terus biasanya katanya orang-orang nih yang penting intinya core-nya kita kuat dulu ya. Iya, core itu kan ada beberapa macam ya di tubuh ya. Dari foot core yang di pinggang sampai di leher itu harus dilatih. Oke, kalau gitu langsung aja ya Mas. Langsung praktek mungkin gimana caranya stretching. Oke. Di sini aja ya. Dari saya mau nanya dulu nih. Waktu lagi mancing, biasanya pemancing itu cederanya Pak? Kalau kan pemancing handal kan? Belum ada. Mau. Jadi biasanya kalau aku di tangan. Oke. Terus apa ini? Bahu ya? Bahu leher. Sini leher ini tight banget. Kadang kaku terus ya. kaku. Nah, kadang kalau saya kaku itu kan itu kan ada biasanya di atas tuh ada pinggiran tuh ya. Oke. Terus saya pegang saya ini. Oke. Kencengin ya. Itu sambil duduk Sambil duduk ya karena di kapal. Karena di kapal. Kalau berdiri kaki ini waduh. Terus yang ketiga baru pinggang ini berapa kali? Yang kemarin Mas Eko selalu terapi saya itu kan pinggang kan. Iya. Nah itu Mas sering dari mancing tuh gitu tuh. Bisa langsung ini ya Mas. Ya sekarang ya. Enggak 2 tahun lagi. Sekarang ini. Oke, kali ini saya akan berbagi tips cara stretching sebelum melakukan kegiatan memancing. Ini contoh memancingnya. Oke, yang kita butuhkan ketika memancing itu stretching otot-otot bagian punggung. Ini tulang belikat, leher, sama pinggang. Nanti latihnya ke tangan. Kenapa? Karena aktivitas ketika memancing itu banyak mensupport otot-otot di belakang punggung. Otot-otot di mana otot-otot ini dia akan bekerja untuk penggerakan sendi di bahu. Di sini penggerak utama. Iya. Dia penggerak utama bahu. Nama ototnya rotator cuff. Jadi ketika ini lemah, takutnya dia akan terjadi frozen shoulder. Frozen shoulder itu di mana gerakan tangan itu terbatas dan nyeri. Itu kalau di sini nggak bisa kayak orang nggak bisa sisiran gitu ya? Iya, nggak bisa sisiran, nggak bisa gerakan tangan ke belakang, pasang itu nggak bisa. Jadi ada kalanya kita stretching dulu tangan. Cara stretching tangan ini gampang. Posisikan tangan, oke. Kaki buka sebahu. Sebahu ya. Yoi, biar menjaga garis tubuh. Ini dibuat seperti ini. Boleh. Danga, oke. Danga. Ini tangan stretching. Itu untuk mana? Ini untuk otot sebelah sini. Oke. Sama bagian jari kelingking. Ini kalau di fisioterapi kita bilangnya ULTT. ULTT. Ya, panjangannya fisioterapi tahu tadi. ULTT itu dia akan menarik saraf di bagian kelingking. Dari kelingking ke leher. Iya, dia. Oke. Terus satu lagi untuk tangan. Itu untuk mana? Mas? Ini untuk otot tangan. Oh beda. Yang tadi gini kan Ya. otot kelingking sampai ke leher. Iya. Terus kalau yang ini, yang ini posisinya untuk. Ini akan saling saling ya. Medium sih. Oh, ini kayak kalau kita gini ya? Kalau kayak ini boleh sih, boleh dilakukan. Tapi menurut saya ini kurang efektif kayak gitu. Dia akan ngasih tahanan, terus otot sini akan tegang, gitu. Oh, kebanyakan kalau kompensasi. Kalau gini nih banyak kompensasi yang di sini. Takutnya sih, makanya muncul kompensasi kalau salah. Oke. Terus satu lagi untuk otot leher nih paling gampang. Taruh jari di sekitar mata, posisikan leher dalam bentuk gerak, bola mata dilirik. Kayak ngelirik. Iya, dia akan gitu. men-stretching otot intrinsik, otot kecil pada leher. Posisi untuk gerak. Jadi gini, terus dilirik aja. Kalau yang diam, otot belakang sini dia akan kecil nih. Nanti otot sini dia akan kecil. Terus, oke gitu. Kayak ngelirik cewek. Kalau untuk kaki kok itu lebih gampangnya dibuat kaki sebahu kayak gini. Ini bisa semua nih. Jinjit. Ini ini untuk betis. Tarik. Jadi jinjit ya? Iya, tapi lebih enak. Dia ngadep tembok kayak gini. Ini buka sebahu. Core-nya aktif, core-nya on. Core itu pinggang ya. Core-nya on. Core itu pinggang ya? Core-nya on. Terus jinjit.
tangan dulu, tempelkan, tumit dulu. Lagi. Ini untuk pinggang. Untuk paha. Bukan, ini enggak nih, bawahnya kencang kan? Bawahnya kencang, berarti core aktif. Terus dia akan narik hamstring sama kap muscle, betisnya ya. Iya, jadi naik, turun tumit dulu, Pelan-pelan ya. naikkan lagi, tumit dulu. Gitu. Oke. Nanti kalau ketika setelah mancing itu ada lagi latihannya. Itu mungkin yang mau tanya nih Mas Eko. Cara ngaktifin core itu kadang teman-teman kan nggak tahu. Wah, oke. Kan nggak yang tadi ini gimana masuk Oke, ini ya. atau gimana? Ya, masuk kayak gitu. Bisa kakinya ini ya. Oke, sekarang ini lanjut. Oke, call on. Ini badan dia. Oke. Dia bisa gerak kamu lagi. Biar mantep, gengs. Ini tidak semua orang Bisa. karena Tapi aktivitasnya statis. pantatnya kenceng ya? Kalau dia aktif pantatnya kencang. Oh, itu ciri khas kalau core-nya aktif ya? Pantatnya kencang. Oke, gitu. Perutnya kencang ke dalam. Harusnya kencang. Gitu dia. Ini core-nya aktif. Ini yang mau satu lagi nanti kalau di kapal misalnya betul tuh paling gampang ya buat gini aja nih. Oh, iya. Paling gampang. Oke. Terus stretching biasa. Ini semua orang pasti bisa nih. Iya. Pasti pernah melakukan ini. Terus gini juga ya? Nah, kayak gini harusnya kayak gini. Boleh kayak gitu tapi harus dibenarin benar. Sampai di benar. Gimana, Mas? Sampai sini ke straight ke utuh. Nggak boleh melenceng, nggak boleh kan ya? Oke, saya lihat dari depan. Posisi kepala tetap lurus. Dia akan narik kayak gini. Nah, Oke. Sampai ke tadi. Oke. Lagi. Oke. Ini kanan. Ini dilakukan 8 hitungan. iya. 4 kali pengulangan. Oke. Oke, gitu. Kalau untuk jari, gimana nih? Ini, nih. Aktivasikan otot tricepsnya. Ya, Terus otot tricepsnya buat sini. kencengin ya. Kencengin. Ini gini. Nih, teman-teman bisa lihat jarinya nih. Buka tutup kayak gini. Bukan gini ya. Enggak. Jadi sebelum kita genggam tuh ada namanya otot lumbrikal. Otot kecil sini. Nah, dia yang aktivasi dulu. Jadi paling gampang ada stretchingnya. Ini. Terus ini dibuka, genggam. Ini fungsinya untuk mana aja, Mas? Ini untuk menggenggam tangan. Oh, memang jari-jari. Oh, Jadi kalau kita proses genggam tuh kan mesti kayak gini, nggak pernah kayak gini. Pasti kalau kita genggam kayak gini. Pola tangan pun bentuknya kayak gini. Oke. Itu. Mas, kalau aku kan strike. Ini Iya. strike nih ya. Apa Oke. kita hook up apa sampai harus kail lah istilahnya hook up. Nah, itu kan kita fight nih lawan Iya. lawan ikan nih. Iya. Terus kadang kita tangannya udah gemeter. Iya. Itu gimana? Jadi ya itu nanti sebelum mancing ada penguatan otot, latihan-latihannya kayak Kita gitu. harus nguatin. Iya, ada otot. Kan tadi kan kita bilang mancing itu sama dengan olahraga. Betul. Jadi sebelum mancing ya ada baiknya untuk fitness kayak gitu penguatan back, terus upper back, tangan, elbow, itu latihan. Oke. Nah, misalnya kayak tadi terus tight, kita lagi mancing tight, apa Iya. yang pertama kali biar nggak salah, kan kadang ada orang tight terus dikasih apa namanya Salut itu salut ya? yang panas Ya. dulu. Cedera yang bagus itu penanganannya, nah cedera yang bagus itu dikasih es, kompres es, kompres es, Bukan panas ya? Bukan. Nanti kan kalau cedera itu nanti dia akan inflamasi ya dia, ada inflamasi di tubuh. Jadi bagaimana cara mengurangi inflamasi atau peradangan itu baiknya di es. Kenapa? Karena pembuluh darah ketika cedera dia akan melebar. Ketika dikasih panas, dia tambah lebar tuh. Iya. Bukan tambah kecil, tambah lebar. Lama-lama dia bengkak. Oh. Tapi pemulihan lebih lama. Ya, Nah, ya. akhirnya bagusnya untuk saat Kasih ini es. kasih es. Dari teori yang terbaru itu kasih es. Atau diabaikan. Ada juga yang bilang diabaikan. Oke. Karena cedera butuh inflamasi, ada yang bilang gitu. Tapi untuk penanganannya cepat, Lebih baik pakai es ya. Ya, tapi biasanya kita pemancing yang di laut nih ya, yang pakai kapal gitu, biasanya memang pakai bawa es atau cool box, Iya. isinya ada es batunya. Nah, itu dioles gitu atau enggak, ditempel jadi aja? sekarang itu ada, saya promosi ya. Jadi ada pembungkus es namanya ice bag kayak gitu. Es pack. Nah, itu bisa masuk batu es. Ya udah, kita kompres aja itu. Kompres 10 menit.
sampai 15 menit di bagian cedera. Jangan kelamaan, saya punya pengalaman. Saya punya pengalaman dikasih tahu Mas Eko ini ya. Mau lari kemana? Mau lari, Gimana Pak? mau lari di Pineng waktu itu. Mau ada apa maraton gitu ya. Saya disuruh apa kompres sebelum lari. Biar apa istilahnya? Biar relaksasi. Biar relaksasi otot. Ketiduran setengah jam lebih. Luka bakar langsung kaki saya. Jadi nggak ikut lari. Gitu. Kalau pakai es kelamaan bisa luka bakar. Dan ingat itu 10 Jadi, sampai 15 menit. Cukup lah 10 sampai 15. Tapi kalau cedera, misalnya ini cedera berat banget tuh, pas lempar, takutnya kan ada tenis elbow tuh, peradangan di siku. Tenis elbow itu gimana sih? Peradangannya di siku biasanya itu. Ya, kalau udah nggak sanggup lagi untuk lempar, stop. Gak usah dimainkan dulu. Overuse ya? Overuse nanti lama-lama takutnya tambah parah. Oke gitu. Kalau udah nggak kuat, stop. Jangan dipaksa. Oh, kasih es aja, masih kuat. Nah, itu nggak boleh. Ini berarti tips bagus untuk para angler nih kalau kita lagi di kapal persiapan sebelum mancing dan ketika ada cedera. Iya. Dan kita mau ini terakhir nih kita mau kasih tips gimana setelah selesai mancing biar ototnya nggak relax, nggak tight banget biar gitu nyaman. ya biar nyaman tidur juga nggak ini ya. Iya. Oke. Kecuali kepikiran boncos, nah itu beda itu. Boncos itu mancing nggak ada dapet. Ya, gimana nih? Terus peregangannya gimana? Kalau misalnya kita habis mancing? Peregangannya Sama atau beda? Gimana? Ada yang beda, ada yang sama. Nanti kita setelah mancing itu kita tahu diri kita dulu. Apa sih yang terganggu? Setelah saya mancing, ada yang aneh nggak di tubuh saya? Gerakan tubuh, saya gerakan tangan, gerakan bahu, gerakan leher, ada yang aneh nggak? Biasanya itu kan, kalau bapak biasanya setelah mancing itu, setelah bangun tidur kerasa atau sampai rumah kerasa pegelnya? Kalau setelah bangun tidur, Nah, itu nanti dikoreksi setelah bangun tidur rasanya apa? aku biasanya tangan ya, terus bahu ini kencang. Oke, masih sama, latihannya hampir sama kayak tadi, tapi nanti ada Tapi yang terakhir kemarin mas, gimana? yang pinggang. Nah itu sampai tidur gitu, latihannya sampai Jadi tidur. saya duduk, Stretching sampai tidur. saya duduk, Oke. itu kok kalau miring gini agak Ngilu ya. Ya itu nanti koreksinya pas sambil tidur, stretchingnya sambil tidur itu lebih efisien. Soalnya udah nggak di kapal kan, Iya. di rumah bisa sambil tidur. Bisa dicontohin nggak? Boleh. Stretchingnya. Boleh. Yang mana dulu nih? Mau kita ambil matras tuh gimana? Boleh. Oke sih. Pertama, setelah mancing tadi, nyeri, takutnya terjadi nyeri pinggang. Ya. Paling enak stretching untuk pinggang. Pertama, ini orang tua nih kalau yang kayak gini. Setidaknya orang tua nih. Bangun tidur pagi, tapi Minta istrinya Ya, atau boleh. pacarnya, adiknya. ini stretching kayak gini. Deh, sini ya. Oke. Lah ini kok bisa? Aduh iya, sampai ke pinggang ya? Kalau ini sampai ke hamstring. Wah, sering oh santai. Sampai ke hamstring doang. Ini nggak sederhana. Ini dilakukan Atasnya kasih Iya. tepukan otak. dengan syarat si orang yang di stretching, Hah? si pasien lah kita bilang di sini si pasien, itu dia relax kakinya. Iya. Oke, itu. Hah? Satu lagi, ini namanya latihannya paling sering dilakukan, namanya William Flexi. Yang janda-janda itu bukan ya? Teori Itu janda. teori beda dua. Teori janda. Apa itu mas? Oh itu teori tentang keseimbangan tubuh, namanya Vladimir Janda. Ini untuk mana? Ini ya? Ini untuk back, pinggangnya. Oh, back. Oke, ini turun. Oke, ini dengan bantuan. Ini masih dengan bantuan. Harus dua orang. Bisa sendiri. Kalau sendiri, Gini. ya di posisi yang bagus dulu. Hah? Posisikan baik dulu kakinya. Oke, silakan tunggu. 7 kali. Dihitung 8 detik. Oke. 8 detik. Relax. Tunggu. Ini biasanya modelnya biasanya six pack ini pak. Dulu suspek. Dulu. Oke. Waktu itu. Satu lagi dibikin, kita bikin kayak gini. Kakinya nyilang.
tujuannya bisa beri pom otot di bawah sini. Dari pom itu nggak? Ini ya, bawah pantat nih ya. Ini biar kelihatan. Dari sini bisa ketarik. Oke, ini dibuat sendiri. Ditekuk satunya. Kita stretching. Oh iya, tarik ya. Aduh. Oke. Pinggang juga tarik ya. Nah. Lagi. Oke, lagi. 8 kali, 4 kali gitu. Itu udah membantu. Ini baik dilakukan, jangan bangun tidur atau langsung lakukan ini, jangan. Nanti bangun tidur, duduk dulu, relaksasi dulu, bernapas yang lega dulu, minum air putih, baru lakukan stretching ini. Ngopi. Boleh juga ngopi. Oke, gantian. Pokoknya kiri kanan harus sama. Oke. Ini tekuk. Lagi. Ini namanya stretching pasif karena dibantu. Oke, kita minta yang aktif sendiri. Oke, latihan sendiri. Gini ya. Yes, benar. Oke, lagi. Oke, relax. Tarik napas dulu. Oke, tarik napas dulu. Tangan teguk semua. Ini apa ini? Sama. Pinggang juga. Pinggang juga. Kita masih di pinggang. Ini dia kan. Kepalanya kan. Oke, satu. Oke, relax. Lagi. Nah, ini dilakukan pas di rumah. Kalau nyampe kapal langsung di pantai boleh. Ya? Kalau di pantai boleh. Oh iya. Wih, ketarik banget loh ini. Apa pinggangnya? Kepalanya terus. Oke, relax. Wih, ketarik banget loh. Pinggang apa? Iya, pinggang. Oke. Satu lagi. Tunggu toh. Akurat. Iya. Berat. Oke. Tahu posisi komputer apa? Tahu. Oke, coba lakukan. Ini tangan sini dulu, yang paling belakang. Oh, ini. Satu. Angkat, pelan. Tangannya. Oh, Tangan diam. Angkat. Angkat di badannya. Satu. Tuh. Ini namanya MCMC exercise. Lagi, angkat lagi. Oke. Angkat lagi. Turun. Angkat lagi. Oke, relax. Capek? Oke. Ini boleh kayak gini. Modifikasi lagi latihannya. Angkat pelan-pelan. Lihatnya posisi ke depan. Oke. Angkat. Turun. Angkat. Turun. Angkat. Ini kita masih main di bed, masih main di pinggang. Masih di pinggang semua. Oke. Sekarang berdiri. Berdiri. Tadi yang tangan sama ya. Tangan ini. Please. Ngos-ngosan aku. Kita menutup ngos-ngosan. Ya. Oke. Ini ya. Lihat ya. Lihat, kita ingatnya posisi kaki. Oh iya. Sebahu. Sebahu dengan ya. Jangan bawa tangan. Beda soalnya. Iya. Jadi ini harus buka sebahu dulu ya. Bahu. Jadi bahu Berdirinya sebahu. ini sama. Oke. Semua. Ini stretching dirasakan untuk sini. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, relax. Santai dulu. Oke. Tarik lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Gantian. Ini saya bikin dua-dua ya. Nanti kalau Harusnya sendiri berapa? 4 ya. 4 kali 8 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Mulai sekali lagi. Oke, enggak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Itu aja. Sama relaksasi. Paling lurus. Paling lurus dari ke depan, oke. Angkat bahunya. 1, 2,
lagi 4 5 6. Ya kalau zaman kita dulu SKJ ya Pak ya. Iya. Tet. Lupa lagi. Kelihatan kita udah tua ya Pak ya. Iya Pak, ada yang banyak lah. Oke. Jadi ya saya ada cedera nyeri daerah belikat Ya, atau bahasa Jawanya entong-entong. Bahasa medisnya scapula ya. Otot sekitar scapula, ada yang untuk rhomboid. Nah, karena posisi sling mancing seperti ini kan, takutnya sini tight. Jadi dikasih bola tenis kalau di sini, terus si posisi pasiennya atau pemancingnya cedera itu dia akan nempel ke tembok, bola tenisnya di belakang sini. Terus Ji, goyang-goyang. Iya, goyang badan sini. Nanti bola tenisnya bergerak. Oke. Gitu. Itu akan merilis rhomboidnya yang cedera. Biasanya kalau itu cedera gitu banyak asam laktatnya itu ya. Nah, penumpukan asam laktat jadi nanti kalau semakin banyak penumpukan asam laktat, semakin nyeri ototnya. Oh, itu Asam juga laktat itu memecahkan. gerinjal kayak gitu di badan. Oh. Gitu dia. Oke. Biasanya kalau orang keroan itu juga merilis itu juga. Keroan itu ada yang bilang tidak boleh, ada yang bilang boleh teorinya. Tapi keroan itu dia akan menghasilkan hormon kebahagiaan. Saya lupa nama hormonnya apa itu. Oh, hormon endorfin kan masalahnya. Kayak kalau kita habis lari itu kan juga ini kan memicu hormon happy juga kan? Iya, hormon endorfin juga. Iya kan? Kalau nggak salah saya endorfin ya, boleh dilihat di Google. Oke. Tombol-tombolnya Pak. Oke, untuk latihan satunya lagi mumpung ada pusing. Nih, stretchingnya gini. Saya contohin dulu ya Pak. Posisi kaki ini, kita tarik hamstring, terus belum mancing boleh. Kan ke bawah ya maksudnya. Ini bantu, ini dorong ke bawah. Nanti hamstringnya akan narik. Bukan tentang kursinya ya, bukan tekan ini ya, tapi dorong aja ini ke bawah. Dia akan menghasil hamstringnya, otot di sini akan aktif. Kiri kanan, biar seimbang ya, pokoknya kiri kanan. Haruslah, wajib. Ini Pak. Boleh coba, nonton. Oke. Jadi ini gini. Oke. Terus ini Dorong bawah kamu ini. ini dorong bawah. Nanti hamstringnya akan narik. Iya. Ya, Rasa banget ya. Nanti hamstringnya akan narik. Jadi kalau Pasti kan mau di sebelum mancing pasti kan lihat kursi atau lihat batu kayak gini ke bawah. ini di sini ya, ini iya. turun ya. Betul. Badannya harus lurus Oh, ya. lurus. Oke. Oh iya. Tarik apa? Langsung ketarik ya. Ya, lurusnya ototnya. Gitu. Kalau untuk middle track, Oh iya, pas. Terus tangan di sini. Di belakang bawahnya. Nih, tuh. Lagi. Oh iya. Tutup lagi gitu. Oke. Middle itu sini ya? Nah, iya bagian bawah. Dan tahan. Lagi. Oke. Ini biasanya cederanya kenapa? Ya, ini cuma untuk penguluran otot samping aja. Oh, pemanasan ya? Penguluran. Habis mancing tadi. Gitu. Ya, sahabat Sultan, kita tadi udah berbagi ilmu, berbagi tips sederhana yang nanti teman-teman bisa cari referensi lain juga. Iya, Ya, kita jadi- ini masih simple aja sih ya. Setidaknya kalau di YouTube itu kita di video ini kita kasih video yang simpel-simpel aja. Tapi kalau nanti teman-teman misalnya atau sama Sultan yang kena cedera yang berat, bisa cari fisioterapi yang di sekitar. Yang Tadi terdekat. fisioterapi ya, jangan dimasas dulu. Pertama kali cedera, cari fisioterapi. Nanti dapat tips yang hebat dari fisioterapi. Iya. Saya juga soalnya pengalaman kemarin apa istilahnya Mas yang apa saraf kejepit itu apa? HNP ya? Pinggang ya. Enggak, yang di leher. Saya di ruas 4 dan 5 kemarin. Itu di fisioterapi, wih sembuhnya mantep. Apa namanya? Tangan ini tight banget Mas. Oke. Jadi terus habis itu tight, setelah tight hilang kebas. Iya. Itu di fisioterapi, wah mantep. Oh ya? Jadi istilahnya kayak kalau orang dulu ngomongnya dukun. Dukun Intinya ketika kena cedera, fisioterapi dulu yang pertama. Ya, Jadi- jangan salah kalau salah penanganan
pasti jauh lebih berat nantinya. Oke, thank you sahabat Sultan udah nonton sampai habis. Jangan lupa yang baru bergabung nih ya, tolong bantunya, supportnya, klik tombol subscribe-nya, tombol merah itu gratis, like, comment, and share, dan jangan lupa aktifkan loncengnya untuk notif update video-videoku yang terbaru. Mohon bantuan supportnya biar kami channel saya juga terus berkembang dan semakin bagus. Thank you, thanks for watching, see you, bye bye.